Ya. Baik, waktu sudah menunjukkan jam 13.40. Kita mulai saja sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Yang terhormat Bapak Deputi Sinta, Bapak Suarmen, yang kami hormati Bu Heri, teman-teman media, ada Bu Heni juga online. Terima kasih Bu Heni, teman-teman BKN dan teman-teman media, teman-teman dari PPSS yang juga memonitor. Yang hari ini kita akan melakukan media briefing yang akan disampaikan oleh Deputi Sinta, Bapak Suarmen, dan yang akan disampaikan adalah hal-hal yang terkait dengan SKB, mulai dari persiapan SKB yang saat ini tinggal kurang dari 1 bulan dari sekarang, dan saat ini kita sudah sampai pada tahap pendaftaran ulang. Dan yang tergabung pada siang hari ini mungkin belum terlalu banyak, tetapi banyak juga teman-teman media ini yang memonitor melalui YouTube, Pak. Karena ini kita siarkan juga melalui YouTube, sehingga yang tidak bisa gabung di Zoom, maka teman-teman media monitornya melalui YouTube. Untuk mempersingkat waktu dan biar lebih jelasnya, kami persilakan Bapak Deputi untuk menyampaikan hal-hal yang terkait dengan SKB, mulai dari persiapan kemarin, penjadwalan yang kaitannya dengan surat kepala BKN kemarin, kemudian juga apa-apa saja yang harus disiapkan oleh panitia maupun peserta ketika mengikuti SKB. Monggo Pak Deputi untuk menyampaikannya kepada teman-teman media. Waktu kira-kira 10 menit sampai 15 menit. Setelah itu nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab dari teman-teman media. Monggo Pak Deputi, silakan. Terima kasih Pak Karohumas, Pak Paryono. Ini 10 menit ini susah bagi saya ini. Karena 10 menit itu rasanya pendek sekali. Tapi saya akan berusaha untuk menyampaikan selengkap mungkin ke teman-teman di media terkait dengan apa yang akan kita lakukan terkait dengan persiapan seleksi kompetensi bidang penerimaan CPNS tahun 2000, formasi tahun 2019. Yang saya hormati Bu Heni, Bu Heri, dan seluruh rekan-rekan media, baik itu dari Tirto, dari Top Career, dari Kompas, Berita 1, Liputan 6, JPPN, JPNN, Republika, dan Sindo, dan lain-lain. Saya ingin sharing sedikit mengenai bahan dulu, jadi supaya nanti teman-teman paling tidak tahu apa sih yang akan kita lakukan terkait dengan pelaksanaan seleksi CPNS ini. Bahan saya sudah kelihatan ya? Kelihatan Pak Deputi. Oke, makasih. Saya ingin flashback sedikit mengenai pelaksanaan SKB yang sudah kita lakukan beberapa waktu, SKD yang sudah kita lakukan beberapa waktu yang lalu. Pelaksanaan seleksi CPNS ini adalah formasi CPNS tahun 2019. Jadi waktu itu memang kita membuka pendaftarannya di tahun 2019, karena ini memang untuk formasi tahun 2019, tetapi baru bisa kita laksanakan seleksinya di tahun 2020. Di awal-awal tahun 2020, waktu itu kita sudah memulai melaksanakan seleksi kompetensi dasar. Nah, yang mengikuti seleksi kompetensi dasar atau seleksi CPNS ini sebanyak 521 instansi, yang terdiri dari 427 kabupaten kota, 65 instansi pusat, dan 29 provinsi. Secara keseluruhan, pelamar yang mendaftar di CPNS ini sebanyak 4.197.218 orang. Setelah dilakukan verifikasi administrasi oleh teman-teman di instansi, baik itu instansi pusat maupun instansi daerah, maka yang memenuhi syarat untuk ikut ujian itu adalah sebanyak 3.364.802 orang. Dari 3.364.000 tadi, yang terdaftar ikut ujian, yang mereka kemudian terdaftar ikut ujian itu sebanyak 3.361.802. Hanya saja yang kemudian hadir ujian
dari 3.361.000 tadi, itu sebanyak 3.067.000 orang 821. Nah, 3.067.000 orang inilah yang kemudian memperebutkan formasi sebanyak lebih kurang 150.313 formasi. Nah, hasilnya adalah nilai SKD pada tahun 2019 yang lalu, yaitu per tanggal 18 Maret 2020, rata-rata secara nasional yang lulus passing grade dari 3.667.000 tadi, itu sebanyak 1.361.278 orang, atau lebih kurang sekitar 44,37% dari total peserta yang ikut ujian. Nilai yang diperoleh rata-ratanya adalah 292,15 dengan nilai tertinggi sebanyak sebesar 489 poin atau skornya 489. Ini adalah nilai yang sangat tinggi sebetulnya karena 489 itu artinya SKD-nya benar semua, SKB-nya benar semua, TWK-nya benar semua, TU-nya juga benar semua. Yang salah itu hanya di TKP. TKP-nya salah 3 soal. Jadi ini capaian yang luar biasa dari peserta dan itu diperoleh bukan dari instansi pusat, tetapi oleh instansi daerah yang tertinggi. Jadi sementara di instansi pusat itu hanya 486, jadi selisih 3 poin dibandingkan dengan instansi daerah. Nah, bagaimana persiapan untuk SKB? Jadi setelah tanggal 10 Maret 2020 yang lalu, 18 Maret 2020 yang lalu, kemudian Indonesia dihantam dalam tanda kutip wabah COVID-19. COVID yang tadinya kita tidak pernah perkirakan akan sampai ke Indonesia, ternyata sampai di Indonesia. Sehingga pada beberapa waktu yang lalu di bulan Maret, Presiden kemudian menyampaikan bahwa COVID-19 ini adalah kondisi darurat nasional terkait dengan wabah bencana non-alam, yaitu wabah virus COVID-19. Nah, konsekuensi dari penetapan kondisi kedaruratan tadi, maka pelaksanaan SKD waktu itu kemudian belum bisa ditindaklanjuti karena semua orang kemudian hampir semua daerah menerapkan PSBB, pembatasan sosial berskala besar, sehingga praktis ruang gerak semua masyarakat termasuk kami sendiri di pemerintah juga sangat terbatas waktu itu. Nah, tetapi sejalan dengan kondisi membaiknya situasi ini, maka kami kemudian menyampaikan kembali ke Panselnas apakah kita akan melanjutkan terkait dengan proses pelaksanaan seleksi ini atau kita tunda sampai tahun depan. Nah, setelah beberapa kali rangkaian pembicaraan dengan teman-teman di tim gugus tugas, apakah itu di BNPB ataupun di Kementerian Kesehatan, termasuk semua SOP-SOP harus disetujui oleh teman-teman di Kementerian Kesehatan. Nah, SOP yang sudah disetujui oleh teman-teman di Kementerian Kesehatan tadi itulah yang kita tuangkan di dalam draft di dalam SE Kepala SE BKN nomor 17 tahun 2020 ini. Inti dari SE 17 2020 ini adalah bahwa penyelenggaraan SKB itu akan tetap dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang 5 tahun 2014. Artinya di mana di dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 diatur bahwa seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil itu melalui 3 tahap. Tahap pertama adalah terkait dengan seleksi administrasi, tahap kedua adalah seleksi kompetensi dasar, dan tahap ketiga adalah seleksi kompetensi bidang. Nah, kalau salah satu dari tahapan ini belum kita laksanakan, maka kita berpotensi melanggar undang-undang. Maka setelah melakukan rapat dengan Panselnas, kemudian setelah mendapat rekomendasi dari tim gugus tugas, akhirnya pelaksanaan SKB kemudian tetap dilaksanakan dengan diterbitkannya Surat Edaran Menteri Pan-RB nomor 611 tahun 2020. Nah, itulah yang kemudian menjadi dasar kenapa kemudian pelaksanaan SKB ini segera digelar dan dilakukan persiapan. Nah, karena rentang waktunya cukup panjang, maka tentu saja perlu ada beberapa hal-hal teknis yang perlu kita sepakati bersama dengan teman-teman di instansi
khususnya terkait dengan pelaksanaan seleksi di dalam kondisi masih kedaruratan kesehatan seperti sekarang ini. Dari 1.361.000 orang yang lulus tadi, maka yang di dalam Permenpan RB diatur bahwa yang boleh atau yang berhak untuk ikut SKB itu adalah sebanyak 3 kali formasi. Jadi kalau ada 150.000 formasi, maka seharusnya yang ikut seleksi kompetensi bidang idealnya adalah 450.000 orang. Namun demikian ternyata tidak seperti itu, karena ada formasi-formasi yang tidak ada yang lulus, pesertanya tidak ada yang lulus, atau bahkan ada formasi yang kemudian hanya didaftar oleh 1 atau 2 orang, tetapi yang 1-2 orang itu juga tidak lulus passing grade. Jadi konsekuensinya akhirnya formasi itu ada berpotensi formasi kosong. Nah, konsekuensi dari kosongnya formasi lebih kurang sekitar 17 ribuan formasi, maka jumlah peserta yang bisa ikut SKB itu hanya sebanyak 336.487 orang, yang terdiri dari peserta instansi pusat sebanyak 37.644 orang, dan yang instansi daerah itu sebanyak 253.312 orang. Itu kira-kira gambaran peserta. Jadi sebagian besar peserta itu adalah daerah, karena memang secara formasi yang terbesar itu ada di daerah. Nah, ini dari jadwal yang sudah ditetapkan oleh di dalam SE-nya Menpan nomor 611 tahun 2020 tadi. Di situ diatur bahwa pelaksanaan SKB itu dilaksanakan pada tanggal bulan September sampai dengan Oktober. Nah, kami Panselnas kemudian menarik mundur dari Oktober tadi untuk menetapkan jadwal-jadwal rinci di dalam pelaksanaan seleksi kompetensi dasar, seleksi kompetensi bidang ini. Ada beberapa hal yang kemudian kita lakukan karena ada jeda waktu yang cukup panjang, maka pada tanggal 27 sampai dengan 30 Juli yang lalu, kita kemudian melakukan verifikasi akhir data peserta yang lulus seleksi kompetensi dasar untuk 3 kali formasi. Ini dilakukan oleh instansi, mencocokkan data yang ada di BKN dengan data yang diumumkan oleh masing-masing instansi, data kelulusan yang diumumkan oleh masing-masing instansi. Kenapa ini perlu dilakukan verifikasi? Karena saya ingin memastikan bahwa orang yang akan ikut SKD itu adalah SKB itu adalah orang yang memang lulus 3 kali formasi. Jadi kemarin saya memang mengikuti juga di sosial media, banyak yang menanyakan konteks pendaftaran ulang ini kapan sih kami harus mendaftar ulang, melakukan verifikasi data. Nah, verifikasi data itu sebetulnya dilakukan oleh instansi sebagai panitia seleksi instansi. Kemudian kami membuka pengumuman pendaftaran ulang berdasarkan data yang sudah diverifikasi oleh masing-masing instansi tadi. Nah, pada saat instansi melakukan verifikasi, maka kami mewajibkan supaya nanti tidak ada potensi-potensi kecurangan bagi instansi, maka kami mewajibkan setiap ketua panitia seleksi instansi wajib membuat surat pertanggungjawaban mutlak. Jadi ada SPTJM yang kemudian harus disampaikan oleh setiap instansi kepada BKN atas dasar hasil verifikasi yang mereka lakukan. Alhamdulillah itu sudah berlangsung dan sudah selesai. Dan kemudian atas dasar data itu, peserta kemudian melakukan pendaftaran ulang SKB. Substansi dari pendaftaran ulang SKB ini adalah karena ada di dalam SE-nya Menpan nomor 611 2020 tadi, di situ diatur bahwa pelaksanaan SKB harus seminimal mungkin melakukan mobilisasi orang antar provinsi. Jadi sebagai upaya untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 sebagai dampak dari carrier. Jadi kalau ada potensi orang yang berjalan atau dia lintas antar provinsi, maka dia ada potensi untuk menyebarkan ke daerah-daerah lain. Nah, pendaftaran ulang ini lebih diarahkan untuk memastikan bahwa peserta itu ikut ujian di lokasi dia berada. Jadi tidak di lokasi yang kemudian harus terjadi mobilitas orang dari satu provinsi ke provinsi yang lain.
Nah, setelah mereka itu waktunya adalah tanggal 1 sampai tanggal 7 Agustus dan sekarang sedang berlangsung, nanti tanggal 7 Agustus baru sistem akan kita tutup untuk pendaftaran ulang. Dan mereka memilih lokasi ujian sesuai dengan lokasi wilayahnya mereka. Nah, lokasi ujian sesuai dengan lokasi wilayah mereka berada sekarang ini, itu sangat dimungkinkan bahwa nanti ada peserta yang dia sebagian besar ada ujiannya di Jakarta, tapi sebagian lagi ada di daerah. Karena memang mereka sekarang ada di daerah misalnya. Atau bahkan mungkin ada juga peserta yang kemungkinan besar akan ikut ujiannya di luar negeri. Jadi melalui kantor KBRI kita di luar negeri, nanti kami akan berkoordinasi dengan teman-teman di Kementerian Luar Negeri untuk meminjam tempat di Kementerian Luar Negeri bagi peserta-peserta yang sekarang kebetulan sedang berada di luar negeri dan kena lockdown sehingga mereka tidak bisa pulang. Nah, prinsip dari pelaksanaan SKB ini harus tetap memberikan kesempatan kepada semua warga negara yang telah lulus, dan tentu saja kita tidak menginginkan kemudian mereka kehilangan hak-haknya dia untuk bisa mengikuti sebagai konsekuensi dari COVID-19 ini. Nah, setelah mereka mendaftar ulang, mengisi di mana mereka akan ikut ujian, maka kemudian tanggal 8 nanti mereka bisa dibuka untuk mencetak kartu ujian. Kemudian di BKN setelah tanggal 7 kita akan berusaha menyusun jadwal pelaksanaan ujian. Yang tentu saja ini akan banyak sekali persoalan nanti di dalam pelaksanaannya, terutama terkait dengan peserta-peserta yang mungkin dia ikut, katakanlah saya ambil contoh misalnya di Kementerian Luar Negeri, ada pesertanya di Sumatera Barat, kalau yang lalu waktu di SKD, peserta di Sumatera Barat itu didatangkan ke Jakarta, mereka harus ujian di Jakarta. Nah, sekarang karena tidak boleh mobilisasi orang antar provinsi, maka kemungkinan besar orang-orang yang sekarang sedang berada di Sumatera Barat, misalnya mereka ikut ujiannya nanti di UPT BKN yang ada di Sumatera Barat atau di Padang. Jadi itu substansi dari pendaftaran ulang untuk mereka bisa memilih kembali lokasi ujian sesuai dengan keberadaannya pada saat ini. Kemudian setelah semua data masuk, kami akan menyusun penjadwalan siapa saja nanti yang akan ada di masing-masing titik lokasi tadi. Dan nanti pada tanggal 18 Agustus diharapkan kita sudah bisa mengumumkan jadwal dari pelaksanaan SKB secara detail. Yang nanti pelaksanaannya akan dimulai dari tanggal 1 September sampai dengan 12 Oktober. Ini adalah jadwal sementara yang memang karena batas waktu penyelesaian pelaksanaan SKB ini menurut SE-nya Menpan harus berakhir di bulan Oktober, dan pemberkasan pengumuman akhir dari CPNS diharapkan harus sudah selesai, bisa kita umumkan di akhir bulan Oktober. Siapa saja yang kemudian akan bisa lulus menjadi CPNS itu diumumkan nanti di akhir bulan Oktober. Dengan demikian pemberkasannya itu sudah bisa kita lakukan nanti di bulan November untuk pengangkatan dan penetapan NIP dari semua CPNS yang lulus seleksi tadi. Nah, terkait dengan karena ada situasi yang berubah yang tadinya bisa kita dengan mudah memanggil orang, maka terkait dengan konsekuensi dari SE Menpan, BKN tentu saja harus mensosialisasikan kembali SE Menpan nomor 611 dan SE BKN nomor 17 tahun 2020 tadi. Kami dengan seluruh instansi pusat beberapa waktu yang lalu setelah melaksanakan sosialisasi pelaksanaan ini kepada seluruh instansi pusat, dan dengan secara berjenjang ini kita lakukan bersama-sama dengan instansi daerah. Jadi kami sudah menyamakan persepsi dengan seluruh Kakanrek dan Kabid Inka di seluruh kantor regional. Kemudian Kabid Inka di kantor regional juga dengan pola yang sama mensosialisasikan ke instansi daerah di mitranya masing-masing. Dan ini sudah berlangsung, dan sampai sekarang masih ada beberapa daerah yang masih berlangsung sosialisasinya. Ini adalah beberapa persiapan yang akan menggunakan CAT BKN, karena ini pada akhirnya nanti pasti akan semua menggunakan CAT BKN sebagian besar. Ada juga yang menggunakan titik lokasi mandiri, terutama yang instansi pusat. Yang tadinya mereka bisa datang ke Jakarta, sekarang mereka tidak diizinkan untuk ke Jakarta karena kita ingin menghindari penyebaran COVID-19 sebagai dampak dari perjalanan orang antar provinsi. Jadi sampai dengan data 4 Agustus,
total instansi yang sudah menyampaikan data, baik itu sebanyak 501 instansi pusat dan daerah yang terdaftar pada titik lokasi BKN. Jadi ada 501 instansi, baik itu instansi pusat, kementerian, lembaga, dan instansi daerah yang mendaftarkan diri bahwa mereka akan ujian di kantor BKN, baik itu kantor pusat BKN, kantor regional, ataupun unit pelayanan terpadu BKN. Dan ada 349 instansi pusat dan daerah yang mereka melaksanakan melalui titik lokasi mandiri. Maksud dari titik lokasi mandiri ini adalah penyelenggaraannya tetap dari BKN, tetapi kemudian ruangan dan komputer segala macam mereka menyediakan sendiri. Dan total titik lokasi mandiri adalah sebanyak 179 titik lokasi mandiri. Kok berbeda 349, tapi kok titik lokasi mandirinya ada 179? Karena ada beberapa lokasi di daerah, instansi di daerah, mereka melaksanakannya di satu titik yang sama. Istilah kami, mereka menggunakan anggaran secara cost sharing. Jadi ada beberapa daerah, 4 atau 5 kabupaten terdekat misalnya, kemudian mereka menggunakan ujian di satu lokasi atau satu titik yang sama, sehingga ini akan memudahkan di dalam proses koordinasi dan lelang lokasi dan tempat segala macam. Nah, ada beberapa hal yang terkait dengan protokol COVID-19 ini yang memang harus menjadi perhatian semua pihak. Ini adalah sebagai bagian dari evaluasi yang kemarin atau sekarang sebagian masih berlangsung ujian terkait dengan seleksi kompetensi dasar untuk sekolah kedinasan. Jadi saat ini BKN masih menyelenggarakan seleksi kompetensi dasar untuk sekolah kedinasan dengan protokol COVID yang sama. Jadi dengan protokol kesehatan berdasarkan SE BKN nomor 17 tahun 2020 tanggal 2 Juli 2020. Di mana pertama adalah penyelenggaraan seleksi itu harus mendapat izin dari gugus tugas percepatan penanganan COVID setempat. Jadi kalau ada titik lokasi mandiri di daerah, misalnya katakanlah di kabupaten katakanlah kabupaten Takalar misalnya di Sulawesi Selatan, maka dan di Sulawesi Selatan kebetulan pelaksanaannya dilakukan secara mandiri, maka panitia instansi harus meminta izin dulu kepada tim gugus tugas di Kabupaten Takalar bahwa panitia instansi akan melaksanakan seleksi kompetensi dasar dan meminta izin secara resmi dengan menyampaikan juga SOP sesuai dengan surat edaran Kepala BKN nomor 17 tahun 2020 tadi. Jadi ada protokol kesehatan yang memang harus betul-betul dijaga. Yang kedua adalah penyelenggaraan seleksi di setiap titik lokasi itu harus menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir atau menggunakan hand sanitizer. Kemudian melakukan penyemprotan cairan disinfektan menggunakan termometer infrared untuk melakukan suhu tubuh, mengukur suhu tubuh seseorang peserta apakah dia berpotensi COVID-19 atau tidak. Kemudian pemanfaatan sarana dan prasarana ujian, apakah itu komputer, meja, kursi, loker, penitipan barang, dan lain-lain, itu harus selalu dijaga dalam kondisi steril. Ini yang kemarin juga sudah kami lakukan di BKN dengan pelaksanaan seleksi kompetensi dasar untuk program pendidikan kedinasan. Kemudian tim pelaksana BKN dan panitia instansi menyediakan SDM yang bertugas dan harus dipastikan mereka dalam kondisi sehat. Jadi kalau ada petugas yang di dalam kondisi tidak sehat, maka yang bersangkutan harus melaksanakan isolasi mandiri. Jadi mereka tidak diizinkan untuk bertugas. Nah, BKN dalam konteks untuk persiapan ini kemarin tidak hanya di kantor pusat, tetapi juga termasuk seluruh kantor regional, kami sudah melakukan rapid test dan swab test, sehingga kita bisa memastikan bahwa orang-orang yang akan bertugas adalah orang-orang yang memang berada dalam kondisi sehat. Kemudian peserta ujian yang suhu tubuhnya lebih besar atau sama dengan 37,3 derajat Celcius, setelah dilakukan pengukuran suhu tubuh minimal 2 kali dengan interval waktu 5-10 menit, maka tetap dapat mengikuti ujian dengan menempatkan peserta tersebut terpisah dari peserta lainnya. Jadi ini yang perdebatan kami cukup panjang dengan teman-teman di Kementerian Kesehatan,
apakah orang yang suhu badannya 37,3 derajat Celcius harus digugurkan atau tidak. Semua sependapat, baik itu Kementerian Kesehatan, Panselnas, ataupun BNPB, tidak ada ketentuan yang mengatakan bahwa orang yang 37,3 derajat Celcius maka dia terpapar COVID, karena belum tentu itu terjadi. Bisa saja orang 37,3 derajat Celcius suhu badannya di atas itu, dia misalnya kena demam biasa, bukan karena COVID. Demam itu pasti suhu badan juga sudah pasti akan tinggi. Jadi pengukuran suhu tubuh kemudian tidak menjadikan alasan untuk menggugurkan peserta dari ikut ujian. Yang kedua adalah alasan lain, waktu itu kami sebetulnya menginginkan ada rapid test yang dilakukan diminta bisa difasilitasi oleh gugus tugas maupun Kementerian Kesehatan. Rupanya mereka kesulitan untuk menyediakan itu, sehingga kami diminta untuk konsisten melaksanakan agar sesuai dengan protokol COVID-19. Tapi intinya bahwa 37,3 derajat Celcius itu tidak menggugurkan orang dari mengikuti seleksi kompetensi dasar. Kalau ternyata suhu badannya sangat tinggi, maka nanti petugas kesehatan harus memberikan rekomendasi. Jadi di setiap titik lokasi nanti akan ada petugas kesehatan, maka petugas kesehatan yang akan memberikan rekomendasi apakah peserta tersebut bisa ikut ujian pada hari itu atau dia bisa ikut ujian nanti pada H+1 setelah pelaksanaan di instansi itu selesai. Nah, tapi setelah ada rekomendasi dari tim kesehatan nanti di dalam pelaksanaannya. Dan itu sudah kami terapkan kemarin di dalam SKD pendidikan kedinasan. Kemudian pengantar dan orang tua peserta dilarang untuk masuk dan menunggu di dalam area seleksi untuk menghindari kerumunan. Karena memang kalau ujian yang lalu-lalu kami memang menyediakan tempat bagi pengantar, apakah itu keluarga, saudara, bapak, ibu, itu kita sediakan tempat dan mereka bisa memonitor hasil ujiannya melalui layar monitor yang kami sediakan. Nah, karena ini adalah kondisi new normal, kondisi di mana kita memang harus berhati-hati betul dengan kerumunan massa, maka sesuai dengan rekomendasi dari teman-teman di gugus tugas, kita tidak mengizinkan ada peserta yang menunggu. Nah, untuk menjaga transparansi dari pelaksanaan ujian, maka hasil ujian nilainya akan di-streaming melalui sosial medianya BKN. Sehingga semua peserta, bahkan keluarga atau siapapun kemudian bisa mengikuti berapa nilai atau skor yang diperoleh oleh anak atau saudara atau ponakannya mereka. Kemudian juga ada perubahan di dalam sistem pencatatan kehadiran peserta. Kalau yang dulu kita masih menggunakan tanda tangan basah, sekarang kami rubah. Dalam waktu singkat BKN harus menyediakan satu sistem untuk bisa melakukan registrasi secara menggunakan teknologi. Jadi sistem pendaftarannya kita sudah menggunakan komputer dan dengan melakukan scanning terhadap barcode yang ada di kartu peserta. Nah, substansi dari pendaftaran ulang tadi itu juga adalah agar barcode di kartu pendaftaran peserta kemudian bisa nanti dengan mudah terbaca waktu dilakukan scanning kehadiran peserta. Dan penyelenggaraan seleksi dengan menggunakan metode CART itu tetap berpedoman pada peraturan BKN nomor 50 tahun 2019 tentang penyelenggaraan seleksi dengan menggunakan computer assisted test BKN. Ini adalah beberapa tahapan yang nanti yang harus diperhatikan oleh seluruh panitia. Tapi prinsipnya adalah kita bekerja sama dengan kepolisian yang tujuannya adalah untuk memastikan tidak terjadi kerumunan massa di titik-titik lokasi ujian. Menteri PAN sudah bersurat ke Pak Kapolri untuk meminta bantuan Kapolri membantu membubarkan massa kalau selama pelaksanaan seleksi ini. Kemudian peserta yang memiliki suhu badan di atas 37 tadi itu dilakukan pemeriksaan dengan 2 kali jarak interval 5-10 menit. Dan kalau ternyata masih suhu badannya masih 37,3, maka yang bersangkutan kemudian ujiannya kita taruh di ruangan terisolasi atau ruangan mandiri. Jadi ada ruangan yang dipisahkan dari peserta yang lain. Ini sudah kami lakukan kemarin di SKD. Jadi ada beberapa peserta yang dia suhu badannya setelah dilakukan pengukuran suhu
sebanyak 2 kali dan ternyata masih 37,3, maka yang bersangkutan kemudian ditempatkan di ruang terpisah. Nah, petugas kami yang melayani di ruang terpisah tadi, mereka berpakaian APD secara lengkap. Jadi ini contohnya, ini ada kejadian kemarin di Makassar, ada peserta yang suhu badannya tinggi terus, jadi setelah dilakukan berapa kali pengukuran, ternyata masih tinggi, maka petugas kami yang melakukan pengawasan di lokasi itu, mereka menggunakan APD lengkap. Jadi ini untuk memastikan kepada kita semua bahwa orang yang baik itu dari sisi kita petugas ataupun dari sisi peserta menjadi sama-sama aman. Tahapannya sama, relatif sama dengan yang sebelum-sebelumnya, hanya saja pengantar itu hanya mendrop, setelah itu meninggalkan lokasi. Jadi ini yang nanti kami sudah sampaikan ke teman-teman di panitia seleksi untuk bersama-sama menjaga betul bahwa pelaksanaan ini jangan sampai terjadi kerumunan massa di satu titik. Sehingga kita semua bisa berharap bahwa BKN kemudian tidak menjadi klaster baru di dalam penyebaran COVID-19 ini. Kemudian melakukan cek suhu tubuh, melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen, semua dilakukan menggunakan scanning. Jadi ini dengan menggunakan scanning barcode-nya, di-scan, kemudian datanya akan langsung masuk ke database absensi. Kemudian peserta menitipkan barangnya secara mandiri di kontainer-kontainer yang sudah kita siapkan. Nah, kontainer ini juga harus selalu dalam kondisi steril. Jadi setiap pergantian peserta, maka kontainer-kontainernya selalu disterilkan kembali. Ini yang kemarin sudah kami lakukan di dalam praksi pendidikan kedinasan. Kemudian mereka harus membawa kartu pensil. Tahun ini kita tidak menyediakan pensil untuk coret-coretan. Kenapa? Karena ternyata pensil itu juga kalau nanti dipertukar pakaikan antara satu peserta dengan peserta yang lain, maka akan berpotensi pensil itu kemudian menularkan kalau misalnya melalui keringat yang keluar dan nempel di pensil-pensil tadi. Atau kalau mereka kemudian bersin dan memainkan pensilnya untuk hal-hal yang kemudian ada berpotensi penularan. Jadi peserta sekarang diminta untuk membawa sendiri pensil kayunya, jadi kami panitia tidak menyediakan untuk itu. Kemudian melakukan pemeriksaan atau cek body dengan menggunakan detektor, dan kemudian panitia menyemprotkan hand sanitizer atau disinfektan di tangan peserta sebelum mereka masuk ke dalam ruang steril. Nah, hasil kemudian dapat dilihat melalui streamingnya YouTube-nya BKN. Ini saya nggak perlu sampaikan karena ini adalah evaluasi yang kemarin. Nah, ini beberapa yang kemarin sudah kami lakukan. Tadi saya contohkan waktu kita melaksanakan untuk seleksi kompetensi dasar pendidikan kedinasan. Nah, beberapa hal yang dapat saya simpulkan adalah BKN berusaha betul untuk selalu menjaga dan melaksanakan pelaksanaan seleksi kompetensi ini berdasarkan dengan menerapkan protokol COVID-19 yang sangat ketat. Saya berapa kali menemukan peserta yang kemudian menggunakan maskernya misalnya asal-asalan. Seharusnya di dalam ketentuan, di dalam SE, penggunaan masker itu harus menutupi hidung sampai dengan dagu. Tapi juga banyak yang peserta yang kemudian hanya memakainya hanya menutupi mulut saja. Nah, ini dengan beberapa kali di dalam pelaksanaan SKD pendidikan kedinasan kemarin, itu kami kemudian harus mengancam peserta untuk membatalkan mereka ikut, karena kalau mereka kemudian tidak tertib. Tetapi alhamdulillah kemudian semua menjadi sadar bahwa mereka kemudian menggunakan masker dengan benar sampai pelaksanaan ujian berakhir. Panitia tentu saja tidak akan pernah bosan-bosannya untuk selalu mengingatkan peserta bagaimana mereka harus menggunakan masker, bagaimana kita kemudian menyediakan tanda-tanda untuk mengatur physical distancing sehingga potensi-potensi penularan tadi dari satu orang ke orang yang lain itu bisa kita upayakan seminimal mungkin. Kemudian kami telah melakukan koordinasi, sosialisasi dengan instansi pusat dan seluruh kantor regional, serta melaksanakan persiapan formasi SKB untuk di tahun 2019 ini dengan cermat dan detail pada masa pandemi COVID-19 ini. Banyak kakak rek yang kemudian protes ke saya, wah ini terlalu ketat. Ya memang kondisi kita tidak ada
ya kondisi ini adalah kondisi yang luar biasa dan semua orang kemudian harus berpikir di dalam tatanan yang sama. Artinya apa? Artinya bahwa ya kondisi yang spesial ini jangan kemudian membuat mimpi-mimpi orang untuk menjadi CPNS kemudian buyar hanya gara-gara kita terlalu show off di dalam pelaksanaan. Dan yang kedua adalah kondisi ini perlu menjadi perhatian semua. Kita harus tegas, tetapi bukan show off, bukan kemudian mentang-mentang. Jadi tegas iya, tetapi kemudian tidak menegasi. Jadi ini yang perlu kami sampaikan selalu kepada baik itu panitia, instansi maupun panitia yang ada di BKM. Mungkin itu Pak Karo SDM, Karo Humas yang dapat kami sampaikan sebagai pengantar sebelum berdiskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Deputi atas pemaparannya, dan kami akan buka sesi pertanyaan untuk dua sesi. Untuk sesi yang pertama ada 3 penanya, nanti silakan dari teman-teman media yang sudah siap untuk angkat tangan menyampaikan langsung ke Pak Deputi. Sudah ada belum? Ya. Mesya, CPNN, silakan Mbak Mesya. Mbak Esi, silakan Mbak Esi. Ya, terima kasih Pak Deputi. Saya tertarik tadi Bapak bilang bahwa ada 17.000 formasi yang kosong ya Pak ya. Tadi Bapak sebut ada 17 formasi yang kosong karena formasi yang kosong karena tidak memenuhi 3 kali formasi. Kalau boleh disebutkan itu formasi apa saja. Kemudian yang soal untuk pendaftar yang di luar negeri itu Pak, kalau boleh tahu sampai tanggal 5 ini sudah berapa peserta CPNS yang mau melakukan SKB di luar negeri. Terus yang ketiga, terkait dengan suhu ini Pak, itu kan tadi ada dibilang bahwa 37,3 ya, itu masih boleh. Nah kalau misalnya ada pelamar di situ, ada peserta peserta tes yang ternyata dia hasil rapidnya itu reaktif dan kemudian dia ternyata terindikasi COVID, apakah itu dia masih dibolehkan untuk ikut seleksi SKB atau enggak? Kalau kayak di SBMPTN kan itu digugurin. Nah kalau untuk CPNS seperti apa? Apakah mereka masih punya kesempatan ikut? Karena kan setiap instansi punya rate sekitar berapa hari itu Pak. Nah kalau yang kebetulan dia itu mendapatkan waktu Mbak Esi, putus. Oke. Dari CPNN putus. Mungkin ada yang lain? Halo? Ya. Oke, ya silakan. Pak Paryono, Pak tadi pertanyaan saya nggak terdengar ya? Ada terdengar ada, ya. Pak. Ya, sudah terdengar. Yang lain. Ada 3 Pak Karo. Ya. 17.000 yang luar negeri berapa persen yang sudah yang mendaftar, luar negeri. Terus yang ketiga yang kena boleh tidak ikut. Ya. Yang baik reaktif maupun udah kena COVID, apakah itu mereka diberi kesempatan untuk ikut SKB? Boleh nggak ikut SKB gitu kan? Oke, pertanyaan sudah kami atau catat. digugurkan. Ya, makasih Pak. Oke, dari yang lain, dari mana? Kalau belum ada, ini juga ada pertanyaan dari YouTube Pak Deputi, sekalian mungkin bisa disampaikan. Apakah peserta juga wajib membawa hasil rapid sebelum melakukan SKB itu? Kemudian yang kedua,
apakah harus bawa surat keterangan domisili ketika pilih beda provinsi? Kemudian peserta dengan sertifikat pendidik atau non-serdik, seperti apa nanti hasil SKB-nya? Kenapa juga orang yang sudah memiliki sertifikat pendidik ini, dia juga harus ikut SKB kalau memang nilainya itu sudah 100 di dalam hasil SKB itu. Kemudian juga ada instansi yang melakukan pelaksanaan SKB ini online seperti BNPT, LKPP, bagaimana nanti mekanismenya. Yang terakhir, pelaksanaan SKB ini komponennya apa saja, apakah termasuk dengan wawancara dan sebagainya itu. Itu dari dua penanya dulu Pak Deputi, mungkin bisa ditanggapi, itu pun isinya banyak sekali yang harus disampaikan oleh Pak Deputi. Monggo Pak Deputi, silakan. Ya, terima kasih Pak Paryono, Pak Karo Humas. Terima kasih Mbak Mesa atas pertanyaannya. Pertama yang terkait dengan 17.000 formasi kosong, yang potensi kosong. Sebetulnya ini potensi kosong itu sebagai konsekuensi dari tidak ada yang lulus atau ada yang mendaftar tapi kemudian tidak lulus. Jadi itu ya tidak memenuhi 3 kali formasi di situ. Itu yang potensinya kosong. Tetapi apakah nanti kemudian formasi di akhir adalah formasi-formasi ini akan tetap kosong? Belum tentu. Karena di dalam suratnya Menpan, di dalam peraturannya Menpan, instansi kemudian bisa melakukan optimalisasi formasi yang ada. Jadi kalau sekarang misalnya formasinya kosong 17.000, nanti instansi bisa saja melakukan optimalisasi pengisian formasi-formasi yang kosong. Nah, siapa nanti yang akan mengisi? Yang akan mengisi adalah orang yang kemudian mendapatkan nilai yang terbaik kedua, yang sesuai, tentu saja pendidikannya harus inline, pendidikannya harus sesuai dan jabatan yang dilamar juga harus sesuai. Jadi hasil formasi kosong di akhir nanti tentu akan berubah, tidak lagi 17.000, tetapi akan berubah sejalan dengan optimalisasi pengisian formasi yang akan disampaikan oleh teman-teman di Kementerian instansi kepada Kementerian Pan-RB untuk bisa diisi formasi-formasi yang kosong tadi dari peserta-peserta yang sudah mendapatkan nilai SKD dan SKB-nya gabungan. Jadi hasil nilai SKD dan SKB gabungan itulah yang nanti akan nilai yang terbaik, yang dimulai dari yang terbaik, itulah yang kemudian akan mengisi formasi-formasi yang kosong tadi. Itu yang pertama, yang terkait dengan formasi yang kosong. Tetapi sekali lagi ini belum tentu akan kemudian di hasil akhirnya juga akan kosong sebanyak 17.000. Jadi ada optimalisasi nanti mekanismenya. Kemudian yang terkait dengan pendaftaran luar negeri, sudah berapa banyak yang mendaftar di luar negeri sampai saat ini yang sudah masuk. Jadi saya bacakan sedikit dari peserta ujian yang tadi 336.468 orang yang seharusnya ikut ujian. Peserta yang ada peserta yang kemudian sudah memilih lokasi ujian itu sebanyak 300.776 orang. Itu sudah memilih lokasi ujian. Namun ada beberapa peserta yang nanti dia sebetulnya tidak perlu memilih lokasi ujian, misalnya seperti penjaga tahanan. Karena penjaga tahanan dia tidak ikut CAT. Jadi dia mungkin tidak akan memilih lokasi ujian, tetapi peserta-peserta yang akan mengikuti ujian menggunakan CAT, maka dia harus mengikuti atau memilih lokasi ujian. Nah, khusus untuk luar negeri, sampai saat ini yang sudah tercatat di data kami, yang mereka sudah memilih lokasinya, itu ada 55 orang. 55 orang itu ada yang di Jepang, ada yang di Malaysia, kemudian ada yang di Singapura, ada yang di Cina, RRT, kemudian ada yang di Lebanon, Australia, Turki, Singapura, Korea Selatan, Arab Saudi, Brunei Darussalam, kemudian Belanda. Jadi itu yang beberapa yang sudah memilih lokasi ujian yang sekarang mereka sedang berada di luar negeri, misalnya seperti di Kuala Lumpur misalnya, yang sudah ada beberapa orang yang kemudian mereka memilih lokasi ujian.
Nah, nanti lokasi-lokasi ujian ini ada 2 tempatnya kalau yang di luar negeri. Yang pertama adalah di kedutaan kita. Yang ini kemarin kami sudah berkomunikasi dengan teman-teman di Kementerian Luar Negeri. Mereka nanti akan kita minta pinjam tempat di kedutaannya. Kemudian mereka memfasilitasi agar ujiannya mereka bisa mengikuti ujian. Nah, untuk pelaksanaan CAT-nya sendiri tahun ini juga sekaligus menjawab yang tadi disampaikan melalui YouTube. Pelaksanaan SKB tahun ini itu kita sudah mulai dengan menggunakan SKB online. Jadi kalau yang lalu itu kita masih menggunakan SKB semi online. Semi online itu artinya apa? BKN kemudian membawa servernya kemana-mana, kemudian dilaksanakan di jaringan lokal, kemudian data langsung disubmitkan. Begitu setiap selesai sesi, data langsung dikirimkan ke Jakarta. Nah, kalau yang sekarang tidak. Jadi mulai dari SKD Pendidikan Kedinasan kemarin, itu sudah kami terapkan. Pelaksanaan ujiannya dilakukan secara online. Servernya tetap ada di kantor pusat, tetapi kemudian pesertanya bisa dari manapun. Jadi tidak ada kendala mau SKB-nya online atau SKB-nya semi offline. Nah, nanti terus pertanyaannya pasti akan muncul, Pak, gimana kira-kira kalau jaringannya terus mati di sana? Jaringan internet maksud saya, jaringan internetnya mati. Nah, kami memang masih menyediakan sebagai backup sistemnya, yang semi online-nya masih tetap kita taruh di sana. Jadi untuk mengantisipasi, karena kami sadar betul bahwa kualitas infrastruktur jaringan telekomunikasi kita ini kan tidak rata dari Sabang sampai Merauke. Kualitasnya sangat beragam di situ. Nah, untuk beberapa wilayah-wilayah yang nanti ternyata kualitas jaringannya tidak mendukung untuk pelaksanaan SKB online, maka yang pelaksanaan seperti pelaksanaan SKD yang lalu itu tetap kami fasilitasi dengan menggunakan SKB secara semi online. Jadi nanti akan tetap ada beberapa tim yang akan membawa server untuk mengantisipasi di beberapa titik-titik yang kualitas jaringannya tidak baik. Nah, kami kemarin waktu rapat koordinasi dengan seluruh kepala kantor regional BKN sudah meminta informasi mana saja wilayah-wilayah di wilayah Kakanrek masing-masing yang mereka berpotensi kualitas jaringannya di sana tidak baik, kurang baik. Nah, berdasarkan data inilah yang kemudian kami menyediakan fasilitas yang semi online tadi untuk di titik-titik tadi. Jadi itu yang sekaligus menjawab yang dari YouTube tadi. Nah, suhu 37,3 masih boleh ikut ujian? Iya, masih boleh ikut ujian. Bagaimana kalau peserta reaktif? Jadi dari hasil rapidnya kemudian pesertanya reaktif. Ini yang kemarin perdebatan kami cukup panjang dengan teman-teman di Kementerian Kesehatan, di mana apakah pertanyaan saya waktu itu ke teman-teman di Kementerian Kesehatan, Dirjen Pelayanan Masyarakat, apakah kalau seseorang peserta suhu tubuhnya 37,3 derajat, kemudian dia setelah dilakukan rapid test dia kemudian reaktif, apakah kemudian yang bersangkutan pasti COVID? Jawabannya itu belum. Karena rapid test itu tidak memastikan atau tidak menjamin bahwa yang bersangkutan kemudian COVID-19. Yang memastikan bahwa peserta itu positif COVID-19 itu adalah berdasarkan swab test. Jadi kalau sudah swab test dengan mengambil lendir dari hidung dan tenggorokan dan mengambil darah, maka baru kemudian bisa dipastikan apakah yang bersangkutan itu COVID atau tidak COVID. Nah, tapi bagaimana kalau dia masih ternyata dia reaktif dan COVID, Pak? Tadi pertanyaannya Mbak Mesa kan begitu. Apakah kemudian yang bersangkutan digugurkan? Saya pada akhirnya nanti kita akan meminta rekomendasi dari tim kesehatan, apakah yang bersangkutan diizinkan untuk bisa mengikuti ujian di lokasi yang sudah kita tentukan. Itu yang pertama. Kalau itu tidak bisa, kalau yang bersangkutan misalnya kena isolasi mandiri misalnya, atau kena isolasi kesehatan misalnya, kalau apakah misalnya ada orang yang kemudian bisa memastikan bahwa yang ikut ujian adalah yang bersangkutan dan bukan calo. Jadi kami menggunakan media yang juga untuk melakukan monitoring sekarang dengan menggunakan Zoom untuk memonitor setiap pelaksanaan seleksi. Karena juga tidak mungkin kita melakukan pergerakan, maka seluruh
titik-titik pelaksanaan ujian, mereka harus terkoneksi ke Zoom yang kita buka, yang kita berikan akses ke seluruh peserta, ke seluruh panitia, dan mereka membuka dan bukan membuka, tapi menyorot peserta-peserta yang ujian tadi dengan menggunakan software Zoom tadi. Dan ini sudah kami lakukan kemarin waktu kita melaksanakan seleksi kompetensi dasar di pendidikan kedinasan. Jadi intinya adalah kita tidak serta-merta melakukan atau menggugurkan seperti yang ada di teman-teman di UTBK, tetapi nanti pada akhirnya akan tetap meminta rekomendasi dari teman-teman di kesehatan. Rekomendasi kesehatan ini menjadi penting dan harus dituangkan ke dalam berita acara. Nah, kalau misalnya yang bersangkutan masih ternyata sekarang katakan dia positif COVID, tapi dia sudah melakukan swab test misalnya, tinggal swab test 1 kali lagi misalnya. Nah, dia masih diberikan kesempatan untuk ikut ujian pada H+1-nya. Jadi H+1 untuk orang-orang yang memang kemudian masuk di dalam berita acara, dan itu dinyatakan oleh tim kesehatan, maka dia yang bersangkutan itu bisa ikut ujiannya pada H+1 di hari setelah pelaksanaan di instansi itu. Itu kira-kira respon tanggapan saya, Mbak Mesa. Nah, yang berikutnya yang dari YouTube, apakah peserta wajib membawa hasil rapid test sebelum tes? Tidak ada kewajiban untuk membawa rapid test. Tetapi kalau ada instansi yang kemudian meminta peserta yang ikut ujian SKB untuk membawa hasil rapid test, itu boleh-boleh saja. Tetapi saya sudah sampaikan bahwa kepada seluruh Kakanrek, di dalam SE kita, orang yang reaktif hasil rapid test itu tidak boleh digugurkan. Jadi tidak ada orang yang digugurkan akibat dari COVID-19. Ini yang poin pentingnya. Kenapa? Karena COVID-19 ini kan bukan karena keinginan dia untuk kena. Jadi kalau kita berada dalam posisi ini, mungkin ini akan berbeda dengan UTBK tentu saja. Kalau UTBK kemudian kalau dia gugur tidak ikut seleksi UTBK, dia masih ada kesempatan di perguruan tinggi swasta setelah yang bersangkutan kemudian sehat. Tapi kalau CPNS, kalau dia tidak ikut SKB, ya udah dia nggak punya kesempatan lagi. Dia betul-betul kehilangan kesempatan. Sementara orang untuk kena COVID itu bukan karena keinginannya dia untuk kena COVID, tetapi ya karena COVID-nya sendiri sudah menjadi wabah nasional dan tidak ada satu orang pun di Republik ini yang ingin dirinya kena COVID. Ya kita tentu secara kemanusiaan harus berpikir juga bahwa orang-orang seperti ini tentu harus tetap diberi kesempatan dan untuk bisa mengikuti ujian. Jadi kalau ada instansi yang mewajibkan membawa hasil rapid test, boleh saja, tetapi kemudian tidak membatalkan atau tidak menjadikan hasil rapid membatalkan yang bersangkutan untuk ikut ujian. Paling tidak, kalau itu diwajibkan misalnya oleh panitia instansi, maka panitia instansi punya semacam bisa memanage risiko terhadap orang-orang yang ada tadi potensi dia reaktif tadi. Terus yang kedua, saya tadi kelewat mencatatnya Pak Paryono, jadi nanti mungkin dicek lagi. Yang saya melanjut yang ketiga, untuk peserta yang cerdik, apakah harus ikut SKD atau tidak? Iya, seluruh peserta itu harus ikut SKD. Apakah dia punya cerdik atau tidak punya cerdik? Kenapa mereka harus ikut? Karena kalau nanti ternyata serdiknya tidak diakui, maka dia tetap punya nilai. Tetapi kalau dia tidak ikut ujian SKB ini dan ternyata serdiknya tidak diakui atau serdiknya dalam tanda kutip mohon maaf palsu misalnya, maka peserta ini kehilangan kesempatan nilainya 60%. Jadi dia tidak mendapatkan nilai apa-apa. Jadi yang bersangkutan harus tetap ikut SKB berapapun nilainya. Kalau ternyata serdiknya adalah benar dan sah setelah direspon oleh teman-teman di Kementerian Pendidikan, maka baru dia akan mendapat nilai SKB-nya 100. Tetapi kalau dia tidak ikut ujian dengan alasan setelah punya serdik, maka ya dia berarti menggugurkan diri dengan sendirinya. Jadi dianya yang tidak ikut ujian, walaupun kemudian diklaim
dia punya serdik di situ. Jadi punya serdik atau tidak punya serdik tetap harus ikut SKB. Kalau dia sudah punya serdik dan serdiknya benar, maka nilai SKB-nya nanti yang akan menjadi 100. Tetapi kalau dia punya serdik, tetapi nanti nilai serdiknya, sertifikat pendidiknya kemudian tidak diakui, maka yang bersangkutan akan dirugikan di situ. Jadi semua peserta harus ikut SKB. Kemudian apakah komponen SKB itu termasuk wawancara? Iya, jadi ada beberapa komponen SKB itu tidak hanya melalui CAT, jadi ada beberapa instansi menambahkan komponen-komponen SKB. Misalnya ada instansi yang menambahkan komponen SKB-nya dengan wawancara, ada yang menambahkan dengan kesehatan, itu bagian dari SKB. Kemudian ada yang menambahkan dengan psikotes. Kalau di Bappenas itu misalnya mereka menambahkan dengan tes potensial akademik dan tes TOEFL, itu adalah SKB-nya. Jadi untuk SKB itu bisa bermacam-macam bentuknya, disesuaikan dengan apa yang sudah disampaikan oleh masing-masing instansi ke Panselnas. Jadi instansi-instansi tadi wajib menyampaikan pedoman pelaksanaan SKB-nya, termasuk penilaiannya kepada Panselnas, dan itu diumumkan oleh masing-masing instansi, sehingga semua peserta kemudian memahami bagaimana mekanisme pelaksanaan SKB di masing-masing instansi tadi. Jadi ya bisa bentuknya bisa bermacam-macam, tetapi yang secara general itu adalah dengan menggunakan computer assisted test ini. Tadi yang kedua apa ya Pak Paryono? Apakah peserta perlu membawa apa tadi ya? Saya kok ketinggalan catatan. Peserta harus membawa suket domisili ketika memilih beda provinsi, Pak. Tidak. Jadi kalau dia misalnya katakanlah saya punya KTP Depok, karena saya orang Depok, saya KTP-nya Depok, tapi saat ini saya sedang berada di Yogyakarta misalnya. Saya kemudian kena lockdown, Yogyakarta kemudian kena lockdown, dan saya nggak bisa pulang dari Yogyakarta. Saya bisa memilih lokasi ujian di Yogyakarta. Dengan nanti tentu saja harus membawa KTP aslinya, jadi tidak perlu membawa surat keterangan domisili. Nah, bagaimana kalau KTP aslinya hilang? Dia harus membawa suket aslinya. Jadi, tetapi bukan kemudian dia membawa suket tadi karena terjadi mobilitas orang ujian di tempat lain, bukan karena itu. KTP asli, surat keterangan asli itu harus dibawa pada saat yang bersangkutan ujian. Apakah itu karena surat keterangan tentu karena dia KTP-nya hilang atau KTP-nya tidak ada atau KTP-nya belum ada misalnya, ya dia bisa menggunakan suket, tapi suketnya harus asli di situ. Jadi kalau hanya terkait dengan perpindahan lokasi ujian karena sekarang berada di wilayah yang lain, kemudian dia perlu mengurus surat keterangan domisili, enggak harus Pak. Jadi tidak ada di dalam ketentuan kita yang mengatur itu. Itu kira-kira Pak Paryono. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi teman-teman media ini bertanya melalui chatting, Pak. Saya bacakan ya, Pak, untuk sesi ini. Ini dari Mbak Dian Harian Kompas menanyakan seperti apa sih Pak ruangan ujian CAT ini untuk menerapkan physical distancing ini seperti apa? Kemudian yang kedua, karena untuk memenuhi kebutuhan protokol kesehatan SKB CPNS ini apakah ada total tambahan anggaran untuk itu? Kemudian pertanyaan yang ketiga, di masa pandemi ini tuntutan kinerja ASN dituntut lebih beradaptasi terhadap teknologi informasi. Apakah hal tersebut juga menjadi syarat dalam kompetensi bidang CPNS tahun 2019 ini? Seperti apa BKN menyesuaikan kebutuhan SDM dengan seleksi CPNS kali ini? Itu dari Mbak Dian, Pak. Kemudian ada juga dari sebentar Pak, Hilda Top Karir. Bagaimana dengan peserta ujian SKB namun hingga batas akhir tidak melakukan pendaftaran ulang? Apakah ini otomatis gugur atau tidak? Kemudian ada yang belum kami bacakan. Seperti apa dari Mas Joidi Berita 1, seperti apa kesanggupan anggaran untuk CPNS tahun ini?
Itu dulu Pak, pertanyaan mungkin bisa disampaikan jawabannya ke teman-teman media. Ya, terima kasih Pak Karo, Pak Karomas. Terima kasih teman-teman Kompas dan Mbak Wilda tadi dari apa? Dari Mbak Hilda Top Career ya. Jadi dan Mas Jody dari Berita Satu. Pertama, ruangan yang kita gunakan untuk seleksi kompetensi dasar seleksi kompetensi dengan menggunakan CAT BKN ini kapasitasnya adalah 50% dari kondisi normal. Itu adalah penentuan titik lokasi yang antara satu meja komputer dengan meja komputer yang lainnya. Jadi saya gambarkan sederhananya begini. Kalau dalam kondisi normal, satu ruangan CAT di BKN itu kapasitasnya 250 PC. Jadi dalam satu ruangan itu kapasitasnya 250 PC misalnya. Maka selama pelaksanaan seleksi dengan di dalam wabah COVID-19 ini, kapasitas yang kita gunakan itu hanya sebanyak 125 PC. Jadi ada jarak antara satu peserta dengan peserta yang lainnya yang sesuai dengan protokol kesehatan minimal 1 meter. Dan tentu teman-teman akan bertanya, Pak kalau begitu pasti waktunya semakin lama dong. Nah ini yang kemudian kami memanfaatkan komputer-komputer yang tadi tidak terpakai di ruangan yang tadi, itu yang kita pindahkan ke ruangan yang lain, yang punya tempat lain, dengan pengaturan jarak yang sama. Jadi misalnya masing-masing ruangan tadi sudah kita atur betul jaraknya sesuai dengan protokol kesehatan, kemudian sisa-sisa komputer tadi, itu yang kemudian kita taruh di ruangan yang lain, apakah itu kalau di kantor regional, itu yang kita taruh di aula dengan jarak pengaturan yang sama. Jadi jarak antar pesertanya juga sama, minimal 1 meter sesuai dengan ketentuan yang sudah disampaikan oleh teman-teman di Kementerian Kesehatan. Nah hanya saja ketentuan 1 meter ini bisa berubah. Berubahnya itu dalam arti tidak sama antar satu daerah dengan daerah yang lain. Di kantor regional Medan misalnya, di sana tim gugus tugas itu menetapkan bahwa jarak antar satu peserta dengan peserta lain itu minimal 1,5 meter. Nah, BKN menyesuaikan dengan ketentuan yang ada di masing-masing wilayah. Tetapi dari aturannya teman-teman di Kementerian Kesehatan itu adalah minimal 1 meter. Hanya saja kalau ternyata ada perbedaan di wilayah-wilayah yang lain, maka sudah kami tuangkan juga di dalam SE, maka mereka harus mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh gugus tugas setempat. Itu kira-kira gambaran sederhananya Mbak Dian dari Kompas. Kemudian SKB CPNS apakah ada total tambahan anggaran? Enggak. Jadi kebetulan terkait dengan pelaksanaan seleksi ini, anggaran untuk pelaksanaan seleksi kompetensi seleksi CPNS itu tidak menjadi subjek untuk dilakukan penghematan kemarin. Jadi waktu kita melakukan penghematan anggaran, maka memang kita sudah konsultasi ke teman-teman di Kementerian Keuangan. Anggaran seleksi CPNS itu bukan merupakan subjek untuk dilakukan pemotongan. Jadi tidak ada tambahan anggaran, maka anggarannya juga masih akan sama atau konsisten dengan anggaran yang sudah ada sebelumnya. Nah, tapi tentu teman-teman juga akan bertanya, tapi Pak, kan pelaksanaan protokol COVID-19 ini pasti akan ada kebutuhan yang lain. Misalnya tadi disinfektan, cairan disinfektan, sabun yang tadinya tidak tersedia misalnya. Nah, ini yang kami kemudian minta lakukan revisi ke teman-teman di Kementerian Keuangan, apakah boleh anggaran yang tadi, yang sudah dialokasikan tadi, kemudian direvisi untuk supaya bisa digunakan untuk membeli cairan disinfektan dan sabun dan segala perangkatnya itu. Nah, pembahasannya baru berlangsung tadi pagi. Saya kebetulan tadi pagi tidak bisa ikut rapatnya. Tapi saya belum dapat laporannya bagaimana hasilnya, apakah itu disetujui atau tidak. Tetapi prinsipnya adalah teman-teman di Kementerian Keuangan mengatakan memang pada dasarnya kan COVID-19 ini bukan karena keinginan kita. Jadi kalau memang kemudian ada perlu dilakukan revisi anggaran terkait dengan supaya sesuai dengan protokol COVID-19,
prinsipnya teman-teman di Kementerian Keuangan mengakomodasi itu, tetapi tidak merupakan tambahan anggaran. Jadi tidak ada tambahan anggaran dari yang sudah dialokasikan, hanya saja kemudian melakukan revisi dari anggaran yang ada. Itu juga sekaligus menjawab pertanyaan dari Mas Jody dari Berita Satu tadi. Kemudian dari Mbak Dian untuk kinerja ASN selama belajar dari kondisi COVID-19 ini, banyak yang WFH, kemudian dituntut kemampuan dia di dalam penguasaan teknologi informasi, apakah juga akan dituntut kompetensi yang sama tidak di dalam pelaksanaan SKB ini? Sebetulnya tidak ada keharusan mereka kemudian harus memiliki skill teknologi informasi. Skill itu akan sangat tergantung pada jabatan atau formasi jabatan yang mereka lamar. Tetapi mungkin sekarang ini hampir semua, karena yang ikut seleksi kompetensi bidang atau CPNS ini kan adalah anak-anak milenial. Yang mereka pasti, walaupun mereka bukan orang IT, biasanya pasti mereka tuh melek IT. Jadi tanpa kita ada persyaratan pun sebetulnya, ya mereka pasti akan sudah sangat paham IT. Saya ambil contoh misalnya, kebetulan anak saya itu kuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, bukan orang IT, tapi kalau berdiskusi IT dia lebih jago dari saya. Kadang-kadang malah problem solving di IT, di teknologi malah dia yang bisa ngajarin saya gitu. Walaupun saya background-nya adalah IT gitu. Jadi tidak memastikan bahwa orang yang kemudian tidak punya background IT kemudian dia tidak paham teknologi informasi. Ternyata tidak. Dengan anak-anak milenial sekarang ini mereka ternyata sangat melek dengan IT. Jadi itu dengan sudah sendirinya Mbak Dian, mereka pasti akan sangat menguasai kemampuan IT, dan itu terlihat kok dari sekarang. Mulai dari pendaftaran saja kan kita sudah berbasis pada IT, dan mereka relatifly tidak ada kesulitan di dalam melakukan, apakah itu upload dokumen atau dia melakukan pendaftaran, relatif sangat tidak ada kendala yang berarti di situ. Kemudian yang dari Mbak Wilda dari Top Career, bagaimana kalau peserta yang tidak mendaftar ulang sampai dengan batas waktu? Apakah mereka kemudian digugurkan atau tidak? Tidak ada kata menggugurkan di dalam SE-nya Pak Kepala BKN. Jadi yang kalau mereka nanti tidak mendaftar sampai dengan tanggal 7, sebagaimana yang sudah ditetapkan di dalam surat edarannya Kepala BKN terkait dengan jadwal pelaksanaan seleksi, maka kami di BKN memang sengaja menyiapkan satu sistem yang kita sebut dengan dashboard untuk melakukan monitoring. Jadi tadi pertanyaan Mbak Besa misalnya, saya bisa langsung Bu Heni, direktur saya, bisa langsung memonitor berapa yang sudah yang sekarang sudah mendaftar di dalam sistem kita. Dan itu termonitor dengan day to day. Jadi setiap pergerakannya itu terlihat. Nah, kalau masih ada instansi yang kemudian belum mendaftar, ini kewajiban kita untuk sama-sama selalu mengingatkan. Kami admin yang bertanggung jawab, Mas Audit di sini misalnya, saya sudah sampaikan berulang kali untuk melakukan blast informasi kepada seluruh peserta, karena apakah itu melalui HP atau melalui email mereka, untuk menyampaikan supaya mereka segera melakukan pendaftaran. Nah, tapi bagaimana kalau mereka tetap nggak mendaftar sampai dengan batas waktu yang sudah kita tetapkan misalnya? Nah, nanti tentu saja ini kan akan berbicara terkait dengan akuntabilitas. Karena biasanya ini akan sangat erat kaitannya dengan pada saat kita dilakukan audit oleh teman-teman di BPK. Jadi kalau misalnya nanti ternyata sampai dengan batas waktu yang sudah ditetapkan, mereka juga tetap tidak mendaftar dan sudah diinformasikan kepada mereka, tetapi juga tetap tidak mendaftar, dan kalau instansinya kemudian meminta perpanjangan waktu, baru kemudian instansi yang meminta perpanjangan waktu itu setelah saya mendapat arahan dari Pak Kepala, misalnya apakah itu diizinkan atau tidak diizinkan, maka itulah yang nanti akan digunakan sebagai dasar apakah kita akan melakukan perpanjangan atau tidak, perpanjangan untuk pendaftaran. Tetapi yang jelas, kami akan tetap konsisten dengan jadwal yang ada yang sudah dituangkan di dalam surat edarannya Pak Kepala, bahwa tanggal 7 Agustus itu adalah batas akhir mereka bisa memilih lokasi ujian. Dan mulai dari tanggal 8, mereka sudah bisa mencetak kartu peserta ujiannya.
Nah, itu kira-kira jawaban saya, Pak Karo. Jadi tidak digugurkan, tetapi nanti kalau instansinya kemudian bersurat kepada kita untuk diminta perpanjangan, maka setelah mendapat arahan dari pimpinan, baru kemudian kita mengambil keputusan apakah perlu memang harus diperpanjang atau tidak. Demikian Pak Karo. Terima kasih. Baik, Pak Deputi. Mungkin perlu juga dijelaskan Pak Deputi, ini ada pertanyaan. Tanggal 8 itu mulai bisa mencetak kartu. Apakah ini ada batas waktunya atau hanya tanggal 8 saja? Itu Pak Deputi. Kemudian juga mengenai domisili ini Pak, sebenarnya seperti apa sih Pak? Domisili ini apakah memang sebenarnya bisa ketika nanti orang misalnya gini, orang pada saat pelaksanaan SKB ini dia tidak pada posisi di sekarang gitu, tapi dia pada saat itu mungkin ada keperluan apa di Surabaya misalnya. Orang sebenarnya tinggal di Jakarta, tapi pada saat itu dia ada keperluan di Surabaya. Apakah boleh dia memilih di Surabaya gitu Pak? Karena sekalian ada keperluan di Surabaya, makanya dia langsung memilih Surabaya, atau itu tidak bisa dilakukan. Itu Pak, dua pertanyaan itu Pak, mungkin bisa dijelaskan. Ya, terima kasih Pak Karo. Jadi pertama terkait dengan pencetakan kartu. Pencetakan kartu di dalam surat edarannya Pak Kepala BKN itu adalah dimulai tanggal 8. Apakah ada batas waktunya? Tidak. Sama dengan yang sampai sejauh ini kami belum menetapkan batas waktunya, artinya kalau tidak diatur di dalam SE Kepala BKN batas waktunya, artinya mereka bisa mencetak kartu itu sampai kapanpun. Tapi tentu saja tidak sampai dengan bulan September, karena kalau bulan September tentu sudah mulai ujiannya, dia pasti tidak tahu lagi lokasi ujiannya ada di mana. Nah, jadi sama seperti pelaksanaan SKD yang lalu, pelaksanaan SKD kemudian tidak diberikan batas waktu kapan mereka akan mencetak kartu peserta ujian. Tetapi batas waktu peserta cetak kartu ujiannya itu kita batasi begitu sudah mulai ujian. Saya lupa waktu itu, mungkin Bu Eni bisa nanti ditambahkan apakah 1 atau 2 hari sebelum pelaksanaan ujian mereka masih bisa mencetak kartu ujian atau seingat saya tidak ada ditutup batas waktunya waktu itu untuk pencetakan kartu peserta ujian. Jadi tanggal 8 itu adalah mulainya, dan mereka akan bisa mencetak kartu ujiannya kapanpun sebelum pelaksanaan ujian. Nanti Bu Eni saya minta mohon bisa ditambahkan Bu. Kemudian mengenai domisili, apakah orang yang misalnya dia tinggal di Jakarta, sekarang dia di Surabaya, boleh memilih ujian di Surabaya? Pemilihan lokasi ujian pertama hanya boleh diberikan 3 kali pilihan. Itu prinsip pertama. Dari tanggal 1 sampai tanggal 7. Dia sudah harus betul-betul bisa merencanakan nanti kalau di bulan September mereka masih boleh milih lokasi ujian nggak? Ya enggak dong, karena memilih lokasi ujian kan tadi hanya di batas waktu. Kenapa memilih lokasi ujian ini perlu diberikan batas waktu? Karena si teman-teman di PPSS, Kapus PPSS, Bu Heri dan tim, itu perlu menyusun jadwal. Karena tadi ada peserta yang nanti akan terpencar-pencar. Nah kalau datanya kemudian tidak pernah fix, datanya kemudian bergerak terus, ini pasti akan sangat kesulitan untuk menyusun jadwalnya. Jadwal dari masing-masing instansi. Itu sebabnya kenapa kalau pemilihan lokasi ujian itu harus fix, tetapi kemudian untuk pencetakan kartu itu bisa fleksibel. Jadi peserta tersebut tidak bisa memilih lokasi ujiannya nanti sudah dekat-dekat dengan pelaksanaan ujian. Jadi kalau tadi pertanyaannya Pak yang disampaikan oleh Pak Karo Humas misalnya, saya bayangkan itu kalau asumsinya lokasi jarak waktunya itu dekat Pak. Jadi kalau dia antara Senin hari Jumat dan ke hari Senin misalnya. Tapi ini kan tidak, jaraknya itu antara tanggal 7 ujiannya nanti baru 3 minggu lagi ke depan, tanggal 1 September gitu. Ya dia memang sudah harus tahu betul dia akan ujian di mana selama di dalam range waktu yang sudah kita tetapkan tadi. Karena ini penting sekali untuk penjadwalan itu tadi. Mungkin itu tanggapan saya Pak Karo. Bu Heni mungkin yang cetak kartu bisa ditambahkan. Silakan Bu Heni menambahkan.
Baik, terima kasih Pak Pariono, Pak Deputi. Mungkin menambahkan saja apa yang sudah disampaikan oleh Pak Deputi Sinta, bahwa untuk pemilihan lokasi ujian itu kami beri kesempatan dari tanggal 1 sampai tanggal 7 Agustus. Itu kami beri kesempatan 3 kali perubahan dengan range waktu maksimum tanggal 7 Agustus. Jadi antara range tanggal 1 sampai tanggal 7 itu peserta bisa 3 kali ganti lokasi ujian. Misalnya mungkin aja dia udah menetapkan di Jakarta, ternyata kemudian lokasinya bukan lokasinya, misal ternyata pada tanggal sekian saya harus ke Bandung, ya dia masih bisa merubah selama itu dalam range 1 sampai tanggal 7. Nah, tanggal 8 itu kemudian kita buka untuk tanggal 7 itu kemudian kita close, tidak bisa lagi peserta memilih lokasi ujian. Baik, walaupun dia baru 1 kali melakukan pengisian lokasi ujian gitu ya, artinya masih punya 2 kesempatan, tapi kalau sudah maksimum tanggal 7, maka itu sudah kita close. Nah, tanggal 8 itu kita buka untuk pencetakan kartu ujian. Tanggal 8 sampai unlimited, artinya sampai dia melaksanakan SKB itu masih bisa dicetak kartu ujiannya, tapi tentunya datanya sudah tidak bisa dirubah. Jadi walaupun dia berkali-kali mencetak kartu ujian, maka datanya yang muncul tetap data terakhir waktu kita close tanggal 7. Itu kemudian yang dimaksud domisili di sini adalah memang peserta itu pada waktu melakukan registrasi ulang atau mengisi lokasi ujian itu ada 2 hal yang kita minta mereka untuk mengisi. Lokasi ujian yang akan mereka pilih dan kemudian lokasi saat ini mereka berada di mana. Jadi bukan domisili yang domisili resmi secara KTP misalnya, bukan. Jadi pada waktu mereka mengisi lokasi ujian itu, kemudian kami minta juga untuk mengisi lokasi mereka sekarang ini berada di lokasi di mana gitu. Karena banyak juga yang lokasinya di Bekasi, tapi kemudian karena lebih dekat ke Jakarta, mereka memilih lokasi ujiannya di Jakarta atau daerah-daerah perbatasan seperti Medan dengan Aceh, gitu. Itu juga banyak. Kemudian dan perbatasan lain ya, itu sudah kita buka, jadi sudah memungkinkan peserta itu bisa memilih lokasi terdekatnya, walaupun itu berbeda provinsi. Mungkin itu Pak tambahan dari saya, Pak Pariono. Terima kasih. Terima kasih Pak Deputi. Bu Heni, sebelum ditutup Pak, terakhir ini pertanyaan singkat tapi mungkin perlu diklarifikasi. Siapakah yang memverifikasi sertifikat pendidik ini Pak? Apakah BKN atau instansi yang dilamar Pak? Yang melakukan verifikasi cerdik tentu saja adalah instansi. Tetapi nanti pada saat yang bersangkutan kemudian kalau dia lulus ujian, maka ada verifikasi akhir oleh BKN pada saat mau penetapan NIP. Jadi ada verifikasi akhir apakah cerdiknya kemudian diakui atau tidak. Jadi ini adalah untuk pengangkatan yang bersangkutan. Jadi BKN, apakah kemudian BKN memverifikasi sendiri? Tentu tidak. Tentu akan berkonsultasi dengan teman-teman di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Karena memang ini adalah ranahnya teman-teman di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memastikan bahwa cerdik yang disampaikan atau yang diupload tersebut adalah cerdik yang benar, bukan yang cerdik yang cerdik-cerdikan atau cerdik palsu lah, aspal misalnya, asli atau palsu. Gitu. Jadi ada 2 tahapan verifikasi terkait dengan persyaratan ujian, itu ada diverifikasi oleh instansi, tetapi terkait dengan penetapan kalau yang bersangkutan kemudian lulus ujian CPNS, kemudian dia ikut untuk penetapan CPNS-nya, maka mereka nanti akan ada pemberkasan, tahap pemberkasan. Nah, di tahap pemberkasan itulah yang kemudian akan dilihat kembali cerdik-cerdiknya tadi. Sebelum penetapan NIP tentu saja di situ. Itu Pak Taro. Bu Heni ada yang mau tambahkan atau ada Bu Itri tapi nggak ada ya? Bu Heni ada yang mau tambahkan? Bu Heni silakan. Untuk cerdik ya Pak? Iya. Iya Pak, untuk cerdik seperti tahun lalu juga kita verbal kembali Pak, karena termasuk linearitasnya juga, kemudian mungkin nanti ada
STPJM dari instansi, itu tim pengolah nanti yang akan memastikan untuk serdik-serdik tersebut gitu, karena linearitas ini lumayan untuk SKB ini bisa digunakan oleh teman-teman pelamar. Ya, gitu. justru tidak diatur. Mungkin itu Pak Deputi, Pak Pariono untuk serdik. Jadi nanti akan ada perval kembali untuk serdik. Baik, terima kasih Pak Deputi, terima kasih Bu Heni. Saya kira sudah tidak ada pertanyaan lagi dari teman-teman media, baik melalui YouTube maupun melalui Zoom. Maka media briefing pada siang hari ini sudah dirasa cukup. Terima kasih sekali lagi Pak Deputi atas waktunya. Dan Bu Heni, kemudian Bu Heri juga terima kasih. Semoga apa yang sudah disampaikan Pak Deputi dan Bu Heni tadi bisa memberikan gambaran yang jelas kepada para teman-teman media, sehingga bisa juga mendorong para peserta yang belum melakukan pendaftaran ulang bisa segera mendaftar sekarang, karena waktu tinggal 2 hari lagi kita akan tutup tanggal 7. Terima kasih Pak Deputi, terima kasih Bu Heni dan para teman-teman media yang hadir pada siang hari ini, baik melalui Zoom maupun melalui YouTube. Dan media briefing pada siang hari ini kita tutup. Dari saya mungkin kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Karola. Terima kasih Pak Pariono. Wartawan atas kesediaannya untuk mengikuti media briefing ini. Terima kasih semua. Terima kasih Bu Heni, Bu Heri. Terima kasih. Pak, Terima kasih Pak. Ya, Bu Heni terima kasih. Saya izin live ya. Iya Pak, iya Pak.